Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim, apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah, satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita manusia sebagai makhluk. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, patuhlah hanya kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu, seluruh umat Islam juga faham bahwasanya rujukan pertama umat Islam dan utama adalah kitabullah Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk dalam ini kehidupan setiap muslim, terutama dalam ibadah setelah Al-Quran, adalah petunjuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, karena ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan itu bisa membawa pelakunya pada keliruan wa dalalah finnar, dan sesungguhnya keliruan akan membawa pelakunya pada kesesatan atau neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya Adha dan Fitri, dan juga momen-momen mengutus pasukan, kecuali beliau selalu membuka ceramahnya, nasihatnya dengan khutbah hajah. 3 ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah, dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia. Terjadi longsor, dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain.
Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali karena ada pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas. Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu, ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah, kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah
al-kutub atau menjadi babi. Tetapi uniknya yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ilal amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yaqdiya syahwatahu min. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabzi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatun min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol, semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamr penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul kiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi.
Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayyinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya, seperti tsunami. Apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-mughanniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahara zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak, kalau itu terjadi pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, idza amilat ummati 15 khaslah, kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihimul bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, idza kanal magnama dula. Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajul zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa aqqa ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardzaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil qiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dzalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan, diubah atau dikutuk.
Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Quran. Saya dari tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah beriman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawahkan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau bubar Jumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu enggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami, ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihati umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang lain harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepada yang Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, wahai ummul mukminin, beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus. Maka berkata Aisyah, kalau mereka sudah menghalalkan zina,
mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Mahlab berkata rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, wa man nursu bil ayati illa takhwifa. Kami enggak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, innahu, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, innahu wa'idun syahid di ahlil ard. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang azab-azab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat mau selingkuh, naudzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa mendatangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, wa naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran, dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hadirin fikiran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi SAW tentang hari Jumat bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasai, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena sifat-Mu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Dan Engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad SAW, di mana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepadamu, terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya jazakallahu khairan sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan
Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'am yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, kenapa Anda sujud lama? Apa motivasinya? Ada yang apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau nggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib, nanti isya mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih, tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu dari orang-orang yang melakukan ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya. Saya sarankan ikhwani, diri saya dan juga diri antum sekalian. Tentu kalau saya bilang ikhwani, kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya. Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di atas. Jadi ini semuanya ya. Kita harus memahami satu poin dalam ibadah, jangan stuck di satu level, tapi kualitas ibadah tingkatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya kembali ke kisah bulan Mubarak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa kata ulama tafsir? Ini dari buruk menjadi baik. Ini sudah umum orang tahu. Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat. Ini sudah umum orang tahu. Tapi banyak orang tidak tahu, masuk dalam ayat ini, sudah baik menjadi lebih baik. Ini masuk di dalamnya. Kalau antum setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunnah Nabi SAW, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka antum akan stuck di situ nanti. Ikhwani, kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin, jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita biasa sedekah Rp1.000, sekarang kita sedekah Rp2.000. Kalau kita biasa Rp2.000, kita tingkatkan Rp5.000. Kalau sekarang kita terima zakat, tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat. Selalu beda orang yang punya target dan dia sudah mulai melangkah, Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu, dia mulai dulu. Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini Ustadz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Nggak bisa, jangan bilang begitu. Tidak ada kata terlambat. Mulai dulu, coba dulu. Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa. Enggak, itu syaitan. Harus begitu. Begini rasionalnya, kalau ada dua orang pegawai, si A dan si B, dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan, dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama, juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak. Orang yang tidak punya target, ikhwan. Orang yang tidak punya target. Misal si A, dia nggak punya target. Jadi pegawai gaji 2 juta, udah dapat fasilitas sebagai pegawai, baju seragam. Udah, dia bilang cukup deh saya begini. Itu nggak salah. Nggak salah dia. Tetapi beda dia dengan si B. Ini si A tadi ya. Ini si B lain. Si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu. Jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya, apa saja syaratnya, fasilitasnya apa, dan dia target mencari yang tertinggi. Maka kita temukan nanti si B ini dan si A 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua, pensiun itu cuman bekerja di situ saja, nggak naik levelnya. Kita temukan si B 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6, kalau target kita 10, maka pastikan kita bisa insya Allah dengan izin Allah sampai 10, karena kita akan mulai mencari jalan bagaimana sampai ke 10 kan. Kita akan sampai ke 10 atau minimal dekat dengannya 9 atau 8. Kalau kita targetnya 6, nilai pas lulus, maka yang terjadi kita bisa 6 atau di bawahnya. Bisa nggak lulus. Bedain. Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah sholat malam selama setahun. Dulu, nggak usah khawatir, tercatat, aman.
Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita. Nyatat semua. Nggak pakai disuruh, dicatat sama dia. Sampai detail-detailnya dicatat. Menghayalnya pun dicatat. Nggak dibayar, nggak diapa. Nggak ada apa-apa. Tapi sekarang, besok, lusa, karena tiap hari punya buku lembaran amal nih. Maka harus dipikirin tuh. Masalah kualitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ringkas cerita ya ikhwani. Abdullah bin Mubarak satu waktu pergi umrah ke Mekah. Sahabatnya Fudail bin Iyad tinggal di Irak. Mereka tinggal di Irak soalnya. Waktu tiba di Mekah kata Abdullah bin Mubarak, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pada ngumpul. Dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya Masjid Haram dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Karena menurut Abdullah bin Mubarak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur Zam-Zam pun hampir kering pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Maka dia bilang, semuanya diajak sholat. Saya pun ikut sholat istisqa. Begitu selesai sholat, imamnya balik ke hadap ke makmum seperti sunnah Nabi SAW mengingatkan mereka tentang masalah dosa, taubat, agar kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Diingatkanlah seperti itu. Maka pada saat dia bilang sementara diingatkan, biasanya kalau doa dan sholat kita diterima, maka minimal mendung, minimal. Panasnya kurang, maksimal turun hujan langsung setelah istisqa. Gitu. Tapi di situ dia bilang, saya tidak lihat ada tanda-tanda itu. Tetap terik matahari, panas. Dia bilang, tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu Masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali. Imamahnya sudah tua, sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ. Jadi misal kita ibaratkan, maaf, HP ini Ka'bah, maka misalnya ada sisi di sekitar sini, ya, yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang, supaya tidak ketahuan gitu. Karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit. Kata Mubarak, saya lihat orang itu perhatikan dia masuk, kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah. Lalu mulailah dia hadap kiblat, dia bertakbir. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu. Dari takbir Allahu Akbar, tenang, tumaknina luar biasa. Bacaan tenang, ruku Allahu Akbar, tenang, dinikmatin semua gerakannya. Karena memang setiap gerakan dan bacaan berpahala, ikhwan. Kemudian sami Allahu liman hamidah, sampai salam, indah. Kata Abdullah bin Mubarak, saya belum pernah lihat ada orang sholat seindah itu. Luar biasa. Dan kemudian Abdullah bin Mubarak bilang, saya dekatin. Tapi orang itu tidak tahu kalau lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Aqsamtu bika rabbi an tunazzil alaihim matara. Aku bersumpah atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi sholat istisqa. Kata Abdullah bin Mubarak, kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa. Tiba-tiba mendung, hujan turun lebat. Orang-orang di sana bersorak gembira, bersyukur sama Allah. Mereka pikir hujan turun karena sholat mereka. Abdullah bin Mubarak bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka, karena orang ini. Dan orang ini subhanallah, begitu saja turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Nggak ngomong, nggak apa. Nggak bilang, hei ini saya yang berdoa, nggak. Keluar. Abdullah bin Mubarak ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid, lorong demi lorong, selesai sampai. Dia datang ke masjid cuma untuk doain orang supaya turun hujan. Dia datang sampai dia masuk orang demi orang, tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar, kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Abdullah bin Mubarak dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Abdullah bin Mubarak, boleh saya tanya? Dia bilang, iya, silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Abdullah bin Mubarak tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan ya kawan. Kalau mereka penasaran, budak di mana ini? Kata Abdullah bin Mubarak, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini. Luar biasa.
Dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya. Tidak pernah mengeluh. Satu-satunya budak saya nggak pernah ngeluh orang ini. Nggak pernah ngeluh. Dan malam hari dia tidur beberapa saat, kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi. Memberikan hak Tuhannya. Dan yang luar biasa kata tuannya, ini saksi bahasan kita. Berhubungan dengan poin yang kedua masalah infak. Jadi tuannya bilang, kalau saya memberikan gajinya 2 dirham. Kalau kita misalnya hitung 1 dirham itu 5.000 rupiah, berarti 10.000 rupiah saja. 2 dirham gajinya saya kasih, maka gitu kan, dia mengeluarkan 1 dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan 1 dirham dipakai sama dia. Bisa ditangkap tidak maksudnya? Kalau antum terima gaji 1 juta, 500.000 dikeluarin untuk orang susah. Padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan sedekah tidak butuh tunggu kaya. Sampai kapan antum mau tunggu kaya baru sedekah? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya, ikhwan. Ini nggak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdullah bin Mubarak, itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf, saya nggak jual. Budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, saya Abdullah bin Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama, ini orang alim, ulama besar nih. Ya, salah satu rujukan tabi'in, belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya, orang hitam itu bilang, Anda Abdullah bin Mubarak dari Irak? Dia bilang, iya. Kalau gitu saya jual. Nah, ini orang soleh nggak masalah, dijual lah. Abdullah bin Mubarak niatnya ingin membawa budak ini kemana? Ke Irak. Ketemu sama temannya, Fudail bin Iyad. Ini ada orang ini luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekah semua nggak diijabah, dia diijabah. Di tengah jalan, dalam perjalanan, Abdullah bin Mubarak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana? Gitu ya. Maka Abdullah bin Mubarak bilang, mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya. Kata budak itu, kenapa anda bilang begitu? Abdullah bin Mubarak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang, saya menceritakan kepada dia, ya, dan saya menyesal kenapa saya ceritakan. Dia bilang, saya mengatakan tadi waktu lagi sholat istisqa di Masjid Haram, saya ikut sholat, dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya sholat kami. Dan saya melihat anda masuk pada saat itu di masjid. Saya lihat anda sholat dan saya tahu anda berdoa kepada Allah. Dan saya yakin hujan turun karena doa anda. Budak ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah anda melihat itu tuan? Dia bilang iya. Kata budak ini apa? Bisa anda izinkan saya sholat 2 rakaat? Kata Mubarak, silahkan. Dengar sholat ini pasti bagus nih. Maka yang terjadi budak itu pun kata Mubarak berwudu. Wudunya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua anggota tubuhnya. Terus hadap kiblat sholat, dia bilang jangan tanyakan indahnya sholatnya, sama persis dengan waktu di masjid tadi. Takbirnya tenang, rukunya tenang, dia tidak seperti tidak ada orang di sebelahnya. Banyak sholat sampai selesai haknya dikasih. Begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat, dia mengatakan Al-ana ya Rabb, artinya sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba apa ikhwani? Mati orang ini, meninggal. Budak ini mati. Ini kisah nyata. Ini akan dipindahin dulu. Meninggal orang ini. Abdullah bin Mubarak periksa, cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan, di padang pasir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di sini, lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak, lalu saya bilang sama sahabat saya, Fudail bin Iyad, wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah, yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada kita nih, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini waktu dia berdoa, waktu dia sholat, yang dia sebelum meninggal, dia berdoa dalam sholatnya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya ibadahku setelah ketahuan doaku kamu ijabah di masjid itu menjadi riya, matikanlah aku. Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku. Makanya dia bilang, Al-ana ya Rabb, sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan. Dia karena takut riya, maka dia lakukan seperti itu. Tapi saksi bahasa Tuhan, tidak menunggu kaya raya untuk sedekah. Setengah gaji dikeluarin. Dan kalau antum berikan Allah, berikan yang terbaik. Coba, saya mau tes. Jujur tapi ya. Hah?
Kalau celengan masjid lewat, antum punya 1000 baru, 1000 tua, yang mana dimasukin? Hah? Senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyaut. Banyak orang tidak memahami poin ini. Yang dimasukin 1000 tua. Bahkan kadang-kadang tidak malu, subhanallah, dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil. Celengannya juga seng, bunyi, teng gitu. Subhanallah. 1000 tua yang antum taruh ini, minta sama Allah Pak, kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk dalam surga, rewel. Dengan 1000 tua. Bagaimana bisa? 1000 baru masukkan. 1000 tua pakai belanja di luar sana. Karena itu harta antum yang sebenarnya tuh. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hartamu yang sebenarnya, yang kau infakkan di jalan Allah. Karena itu Allah akan pelihara itu. Dalam hadis Bukhari yang dikatakan, Allah memelihara sedekah seseorang di antara kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsy-Nya. Gitu kan? Sehingga tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman, dan pakaianmu. Itu hadis sahih. Jadi banyak manusia yang tidak sadar. Kalau antum lihat orang fakir miskin, ikhwani, dan mereka lewat, ya, beda pahalanya. Kalau kita sebelum diminta sudah memberi, dengan kalau diminta baru kita beri, beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam, dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam. Sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali, ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat, ada 5.000, ada 50.000, ada 100.000. Yang mana syaitan bisikin supaya antum kasih? 5.000. Itu pun 5.000 dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu, mungkin ada 1.000 yang kelipat. Ambil 100.000 keluarin, kasih fakir miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majlis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni, tes hadir atau seremoni ngeramaikan, bukan. Antum keluar di sana berubah, praktekin ilmu. Ini bukan cuma dongeng kita duduk di sini di masjid cerita-cerita kosong, enggak. Semua kisah nyata yang saya sampaikan, ikhwani, masukkan dalam hati, praktekin. Harus begitu. Baru bisa tuh, ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat, cuma sekedar oh ya, dengar bagus ya kisahnya, enggak. Antum buat apa dengan ilmu itu? Karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita, ikhwani, Allah SWT jaga supaya kita contohi, supaya kita praktekin. Mulai sekarang sedekah yang terbaik, keluarkan. Jangan tunggu kaya raya. Kalau orang kaya cuma keluarin, subhanallah, kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta. Di lampu merah Jakarta biasa ada orang minta tuh. Ada fakir miskin susah, bajunya sudah rusak, kesian, kotor, ya Allah, sudah luar biasa. Itu mobilnya mewah. Begitu ketok-ketok kaca, dibuka sedikit kacanya. Dikeluarin jarinya, yang keluar koin 500 rupiah. La ilaha illallah. Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup, sudah dibuka, nggak mau lihat orang susah itu. Buka cermin antum tuh, ambil uang 5.000, 10.000, kasih ke tangannya dia. Kalau sesama jenis, salaman sama dia, ya kawan. Jangan sampai masukkan dalam hati. Siapa dalam kesombongan, siapa dalam hatinya ada sifat sombong seperti biji sawi, tidak akan cium bau surga. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, innama turzaquna li fuqaraikum. Kalian dikasih rezeki justru karena orang-orang susah kalian tuh. Mereka itu. Ibnu Abbas kalau nggak mendapatkan, ada yang datang minta-minta ke rumahnya, beliau keluar radhiyallahu anhu cari orang lalu dikasih. Gak ada orang yang gemar bersedekah itu kemudian miskin, gak ada. Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar. Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup, alhamdulillah. Dan beliau tidak hadir, dan ini bukan masalah riya, tapi saya mengambil pelajaran. Ayah saya punya satu tradisi, ikhwani, yang saya terharu betul, luar biasa gitu. Di kota Makassar, dari sudah lama ini, sudah hitungan tahunan, saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan gitu. Beliau selalu setiap pagi, habis sholat duha, jam 8:30, jam 9 keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri, atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu, dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah beliau keliling satu kota Makassar tuh, ada
tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta. Banyak sekali jumlahnya. Di tempat mereka kumpul. Lalu ayah saya datang dan yang dikeluarkan selalu diminta dari bank uang-uang yang baru. Memang tidak besar, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000, tapi uang baru. Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan, itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya, pakai minyak wangi jadi wangi. Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu. Dikasih ke orang-orang fakir miskin ini. Saya sampai syuting gitu. Setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan. Dia berdoa, semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya, selalu. Kalau saya hitung ikhwan nih, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikurangin. Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder, bukan. Tapi subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya yang tidak punya kerjaan, beliau dulu di pesantren di Makassar gitu kan. Itu subhanallah malah terus, tidak pernah berhenti rezekinya. Sedekahnya terus berjalan tuh. Kenapa? Kenapa? Oh gitu. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan karena melihat waktu, jadi saya insya Allah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis qudsi tadi tentang bersedekah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari kiamat nanti. Enggak ada transaksi, enggak ada kasih sayang, enggak ada saling tolong menolong, dan orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwani, kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersedekah, pastikan antum akan menyesal. Kenapa nggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat sahih disebutkan Abdurrahman bin Auf pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur, gelisah lihat keuntungan ini. Maka dia pun akhirnya mengatakan, saya akan sodakahkan. Kata istrinya, sodakahkan. Dia sodakahin. Habis semua malam itu. Dikeluarkan jalan Allah. Besok datang 2 peti. Dikeluarin lagi, lusa datang 3 peti. Sampai Abdurrahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat. Ini tentu akan ada bahasan sendiri. Tapi itu buktinya. Kemudian surah yang lain, surah Ibrahim, urutan 14 ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, mereka dirikan sholat, mereka mengeluarkan apa yang telah kami berikan kepada mereka, rezeki, makanan, pakaian, uang dan seterusnya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta, nggak mungkin kita nolak, gitu kan? Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, maksudnya hari kiamat di mahsyar. Kita tahu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya. Karena susah pada saat itu. Maka tidak lagi transaksi. Kata Allah, yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian, Allah bilang, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air, kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar, dan dia juga yang telah menundukkan lautan
sehingga bahtera-bahtera kalian bisa mengaung di atasnya, bisa jalan di atas air itu, sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia, bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya, ikan dan seterusnya. Dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, dan juga Dia menundukkan buat kalian matahari dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini, terbit sampai terbenam malam, kemudian malam ada bulan. Terus begitu, memenuhi kebutuhan manusia. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu dengan bersyukur, dengan bersedekah bisa bertambah, tapi dia tidak mau. Kafar, suka memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah halalan thayyiban, menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Halal yang Allah bolehkan, haram yang Allah larang, gitu kan? Jauhi semua. Pokoknya haram sedikit pun jangan sentuh. Syubhat saja tinggalkan, tidak perlu. Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram, tidak. Kadang-kadang orang kena gengsi, restoran ini dikenal namanya. Ini syubhat, mungkin halal, mungkin tidak apa-apa deh, yang penting saya coba, nggak bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikmati yang halal dan thayyib. Halal yang dibolehkan, halal thayyib ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat ikhwani dan akhwati adalah kalau kita punya, ada anggur dengan harga 50.000 per kilo, dan ada anggur harganya 100.000 per kilo. Antum mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, itu bukan mubazir, tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita pengen baju, ada baju harga 50.000, ada baju 100.000, dan kita mampu beli yang 100.000, beli yang 100.000, nggak apa-apa. Yang penting dalam kaidahnya ulama bilang la ifrat wala tafrit. Ifrat itu terlalu berlebihan, dan tafrit terlalu pelit, berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya 100 lembar baju. Tidak perlu juga kita punya 10 mobil, tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah, rumah yang bagus, memakan makanan yang berkualitas, itu semua diperintahkan dalam agama. Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya yang berantakan bajunya, rambutnya juga berantakan, hadir di majelisnya. Abu Hanifah rahimahullah seorang ulama mazhab 4, salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya. Beliau pedagang, pemasok terbesar di Irak waktu itu, sutra, kain sutra. Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada, lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata di bawah ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orang ini dibawa, ini imam. Imam ini kayak kita sekarang kiai atau guru gitu. Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sedekahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya nggak butuh. Kata Abu Hanifah, kalau begitu, melihat keadaannya dia berantakan, bajunya kotor, rambutnya berantakan. Maka Imam Hanifah mengatakan, mana kau dari sabda Nabi SAW? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi di sini kita dibolehkan. Jangan pernah antum mengatakan dengan pakai baju kumuh, baju kotor, makan roti kering bagian dari Islam. Sama sekali tidak. Nabi SAW menggunakan baju dari kain putun Yaman. Nabi SAW memiliki kuda yang terbaik. Nabi SAW suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Allah SWT mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya gara-gara mau perhitungan akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Enggak boleh, asal jangan berlebihan, jangan mubazir, gitu kan. Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian, dan jangan ta'tadu, jangan berlebihan.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh dan thayyiba, yang berkualitas. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah An-Nahl urutan 16 ayat 114, Allah SWT juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah dan minumlah apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian yang halal, yang dibolehkan saja, dan thayyibah, serta yang berkualitas. Dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu kalau kalian kepadanya menyembah.